pembahasan soal SKB Tenaga Guru CPNS 2020. Materi pedagogi IPS Sejarah. Yuk kita mulai belajar. 1. Salah satu pertimbangan dalam pemilihan metode dan media pembelajaran agar pembelajaran sejarah dapat berjalan sesuai yang direncanakan adalah A. Kesulitan materi, B. Karakteristik siswa, C. Sarana prasarana, D. Ketersediaan sumber, E. Kemampuan siswa. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Ada banyak pertimbangan berkait dengan pemilihan metode dan media pembelajaran dalam pembelajaran sejarah. Salah satu dari pertimbangan tersebut adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung untuk implementasi metode dan media tersebut. Keberadaan sarana dan prasarana ini menjadi jawaban keterlaksanaan penerapan metode dan penggunaan media. Sebagai contoh untuk pengembangan metode pembelajaran dengan media PowerPoint, minimal harus tersedia aliran listrik LCD dan perangkat komputer. 2. Untuk mempertajam pemahaman mengenai peristiwa sekitar munculnya reformasi, sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa yaitu A. Foto-foto yang menggambarkan peristiwa munculnya reformasi, B. Buku teks sejarah tentang peristiwa munculnya reformasi, C. Buku cerita tentang peristiwa munculnya reformasi, D. Orang yang menjadi pelaku pada masa peristiwa munculnya reformasi, E. Korban-korban keganasan militer pada masa reformasi. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Untuk mempertajam pemahaman mengenai peristiwa sekitar munculnya reformasi, sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa di samping sumber-sumber tertulis adalah orang yang menjadi pelaku pada masa peristiwa munculnya reformasi. Karena merekalah yang dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai peristiwa yang terjadi pada masa peristiwa munculnya reformasi. 3. Pembelajaran sejarah merupakan pembelajaran masa lampau. Pendekatan pembelajaran yang dapat dikembangkan yaitu A. Pembelajaran memungkinkan peserta didik melihat peristiwa masa lampau. B. Pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk dapat menelusur peristiwa masa lampau. C. Pembelajaran memungkinkan peserta didik melihat peristiwa masa lampau. D. Pembelajaran di luar kelas dengan mengadakan pengamatan peristiwa masa lampau. E. Pembelajaran dengan menggunakan banyak media. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Mengingat pembelajaran sejarah adalah mengkaji peristiwa masa lampau, maka siswa perlu diberikan ruang untuk dapat menelusur peristiwa masa lampau melalui berbagai sumber dan berbagai media. 4. Pendekatan saintifik diterapkan agar peserta didik dapat menemukan pengetahuan secara mandiri melalui fasilitasi dari guru. Pendekatan ini diterapkan agar pengetahuan yang didapat siswa tahan lama. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa A. Ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. B. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruktif atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitasi dari orang lain.
C. Pendekatan saintifik menghalau aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pengetahuan tersebut. D. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memprioritaskan aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa. Pendekatan saintifik sesuai dengan teori perkembangan otak hubungannya dengan fenomena belajar. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Konstruktivisme adalah teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruksi atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitasi dari orang lain. Pendekatan saintifik menekankan pada aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pengetahuan tersebut. Teori ini bertitik tolak dari pandangan bahwa ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, maka pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami, sehingga pengetahuan yang didapat lebih tahan lama. 5. Penilaian sikap sosial yaitu sikap jujur dalam pembelajaran sejarah dapat diukur melalui indikator di bawah ini, yakni A. Bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran. B. Berbagi informasi dengan teman satu kelas tentang suatu peristiwa sejarah. C. Mengakui kesalahan di depan kelas pada saat pembelajaran sejarah berlangsung. D. Mengembalikan alat tulis yang dipinjam dari teman saat pelajaran sejarah. Mengumpulkan tugas pada waktu yang sudah disepakati bersama. Jawabannya adalah A. Pembahasan. Penilaian sikap sosial yakni jujur oleh guru mata pelajaran harus dilaksanakan saat mata pelajaran berlangsung. Sikap yang dinilai juga sikap yang generik dimungkinkan muncul pada semua peserta didik. Bertanya kepada guru apabila tidak mengerti merupakan bentuk perwujudan sikap jujur apa adanya. 6. Masalah yang sulit dan sering dilupakan dalam pembelajaran sejarah yakni dalam A. Menjelaskan masalah-masalah dalam pembelajaran secara faktual. B. Membelajarkan konsep-konsep utama dalam sejarah. C. Membelajarkan materi sejarah secara kronologis dan tematis. D. Menganalisis materi metakognitif. Membelajarkan nilai dalam setiap peristiwa sejarah. Jawabannya adalah E. Pembahasan. Tujuan belajar sejarah yaitu untuk membuat orang bijaksana. Menjadi bijaksana melalui kegiatan mempelajari makna atau hikmah peristiwa yang telah terjadi. Pembelajaran sejarah masih berorientasi kepada penguasaan materi dan mengabaikan nilai atau makna atau hikmah dari peristiwa masa lampau. 7. Penggunaan peta dalam pembelajaran sejarah diperlukan untuk A. Memudahkan pemahaman siswa tentang kronologi terjadinya suatu peristiwa. B. Menunjukkan lokasi-lokasi tempat terjadinya suatu peristiwa. C. Menggambarkan keadaan yang terjadi pada suatu peristiwa. D. Menunjukkan situasi yang terjadi pada suatu peristiwa. Menunjukkan keadaan alam di mana suatu peristiwa terjadi. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Peta juga berfungsi sebagai media belajar juga sumber belajar.
Mempelajari lokasi, letak konektivitas antar wilayah, maka peta merupakan media yang wajib digunakan untuk memperjelas pemahaman peserta didik. 8. Jika kompetensi dasar tertulis memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara, maka indikator yang tepat yaitu A. Menyebutkan jenis-jenis manusia purba di Indonesia. B. Menunjukkan lokasi penemuan manusia purba. C. Mengidentifikasi mata pencaharian pada masa praaksara. D. Menjelaskan kapan ditemukan api pada masa praaksara. E. Menganalisis asal-usul kedatangan nenek moyang Indonesia. Jawabannya adalah C. Pembahasan kehidupan meliputi semua aspek kegiatan yang dilakukan manusia, meliputi mata pencaharian, peralatan, kesenian, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, dan kehidupan keagamaannya. 9. Indikator pencapaian pembelajaran yakni peserta didik mampu mendeskripsikan persebaran nenek moyang Indonesia, maka salah tujuan pembelajaran yang tepat yaitu peserta didik mampu A. Menjelaskan daerah asal migrasi nenek moyang. B. Mengidentifikasi kebudayaan yang dibawa oleh nenek moyang bangsa Indonesia. C. Mendeskripsikan alat-alat yang dipakai nenek moyang bangsa Indonesia. D. Menjelaskan kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. E. Menggambarkan rute kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa. Jawabannya adalah E. Pembahasan. Tujuan pembelajaran dirumuskan dari indikator. Indikator pembelajaran adalah peserta didik mampu mendeskripsikan persebaran nenek moyang Indonesia, sehingga salah satu tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan rute kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. 10. Peserta didik diajak untuk field trip ke candi yang jaraknya dekat dengan sekolah. Candi dalam konteks ini berfungsi sebagai A. Alat belajar. B. Hasil budaya. C. Sumber belajar. D. Peninggalan sejarah. E. Pendorong peserta didik lebih aktif. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Sumber belajar efektif, tidak abstrak adalah yang konkret dan mendekatkan peserta didik pada objek yang nyata, sesungguhnya. Salah satu dari sumber belajar tersebut adalah candi.